Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Hasyiyah Bajuri. Kita telah sampai kepada qauluhu qala ila akhirih. Jadi yang dimaksud qala ila akhirih ini adalah kata pengantar yang ada di permulaan kitab Fathul Qorib. Jadi Hasyiyah Bajuri ini adalah hasyiyah yang menjelaskan kitab Fathul Qorib. Jadi beliau Syekh Bajuri ingin menjelaskan kata pengantar yang ada pada permulaan kitab Fathul Qorib. Di awal kitab Fathul Qorib itu ditulis qala asy-syaikhu al-alim al-imam Syamsuddin ila akhirih. Nah, kata pengantar ini yang menulis adalah sebagian muridnya Ibnu Qasim, penulis kitab Fathul Qorib. Makanya beliau Syekh Bajuri beliau mengatakan hadhihi dibajah min wad'i ba'di talamidah. Dibajah ini, kata pengantar ini itu min wad'i ba'di talamidah, itu dari buatan sebagian murid-muridnya Syekh Ibnu Qasim. Tujuannya untuk apa? Dibuat kata pengantar tadi. Tujuannya adalah midhatan li syaikhihi, itu untuk menyanjung gurunya yaitu Ibnu Qasim. Wahia adapun dibajah yaitu kata pengantar qala syekh imam dan seterusnya itu saqitatun, itu gugur fi ba'di nusakhi, pada sebagian naskah-naskah. Artinya di dalam sebagian naskah kata pengantar ini tidak ada. Yang ada adalah langsung muqaddimahnya kitab Fathul Qorib. Yaitu alhamdulillah tabarukan bi Fatihatil kitab ila akhirih. Jadi qala syekh ila akhirih itu enggak ada dalam sebagian naskah. Kemudian wa aslu qala, asal daripada qala itu adalah qawala ala wazni fa'ala bi fathi, dibaca fathah ain fi'ilnya yaitu qawala. Bimakna, dengan makna anna haqqan nutqi, bahwasanya hak mengucapkan ayyakuna kadzalik, itu adalah seperti itu qawala. Wa illa, kalau bukan qawala itu hanya untuk hak mengucapkan saja, maka tidak mungkin. Kenapa? Fal arabu, karena orang-orang Arab lam tantiq bidzalika, karena orang-orang Arab itu tidak mengucapkan qawala, akan tapi mereka mengucapkan qala. Artinya qawala itu hanya hak mengucapkan saja. Kemudian fal qaf, adapun qaf pada kata qawala itu adalah faul kalimah. Kemudian wawu itu ainul kalimah. Kemudian lam itu lamul kalimah. Jadi qaf itu fa fi'il, kemudian wawu itu ain fi'il, kemudian lam itu adalah lam fi'il. Tsumma yuqalu, kemudian dikatakan taharrakatil wawu wan fataha ma qablaha qulibat alifan. Taharrakatil wawu, berharokat apa wawu, wan fataha ma qablaha, dan dibaca fathah huruf sebelum wawu sehingga qulibat alifan, sehingga wawu tadi dirubah menjadi alif sehingga menjadi qala. Fasara, sehingga menjadi qala. Walaisa asluhu, dan bukanlah asalnya dari qala itu qawila. Asal qala bukanlah qawila ala wazni fa'ila bikasri.
Li'annahu karena sesungguhnya lau kana kadzalik seandainya asal daripada qala itu adalah qawila lakana mudhari'uhu yaqalu niscaya mudhari'nya adalah yaqalu bukan qala yaqulu tapi qala yaqalu seperti khofa ya khofu seperti itu. Wala qawula dan juga bukan asal daripada qala itu qawula ala wazni fa'ula biddam. Li'annahu karena laukana kadzalik seandainya qala tadi itu mengikuti wazan qawula lakana laziman niscaya qala tadi adalah lazim. Karena seluruh fi'il yang mengikuti wazan fa'ula itu semuanya lazim semuanya. Wala qaula dan juga bukan asal daripada qala itu qaula ala wazni fa'la bisukun dibaca sukun ain fi'ilnya. Li'annahu law kana kadzalik karena seandainya qala itu asalnya adalah fa'la lam yata'atta qalbul wawi alifan tidak mungkin wawu tadi dirubah menjadi alif. Kenapa? Lisukuniha karena sukunnya wawu. Karena syarat wawu tadi dirubah menjadi alif itu karena wawu tadi berharokat bukan bersukun. Ala atas anna dzalika bahwasanya wazan fa'la itu juga laisa min auzani fi'il bukan termasuk daripada wazan-wazan fi'il. Kemudian wa abbara bil madhi dunal mudhari. Wa abbara dan mengungkapkan sebagian murid Ibnu Qasim mengungkapkan bil madhi dengan fi'il madhi qala asy-syaikhu al-imamu menggunakan qala fi'il madhi dunal mudhari bukan menggunakan fi'il mudhari. Kenapa? Alasannya li'annal qaul karena perkataannya Ibnu Qasim yang dimaksud perkataan di sini adalah kitabatul qarib karena kitabatul qarib itu qad waqa'a fi ma madha itu sudah terjadi pada masa yang lewat. Artinya kitabatul qarib tadi itu sudah jadi baru sebagian muridnya menulis qala asy-syaikhu al-imamu al-alim dan seterusnya. Nah, karena kitabatul qarib itu sudah jadi, maka wajar menggunakan fi'il madhi bukan fi'il mudhari. Wa hadza dan ini qala ila akhiri tadi itu hikayatun anhu itu adalah menceritakan tentang wuqul qaul fi ma madha min ba'di talamidah dari sebagian murid-muridnya. Kama alimta sebagaimana engkau telah tahu. Wa ma qalahu al-Barmawi dan apa yang dikatakan oleh Imam Barmawi min annahu dari bahasanya abbara sebagian muridnya Ibnu Qasim tadi mengungkapkan bil madhi dengan fi'il madhi dunal mudhari bukan dengan fi'il mudhari. Alasannya litahaqquqihi karena pastinya ucapan Syekh Ibnu Qasim faka'annahu seolah-olah ucapannya Syekh tadi itu waqi'un itu sudah terjadi. Nah, ucapannya Syekh Barmawi ini mardudun, ini ditolak. Jadi menurut Syekh Barmawi, kitabatul qarib itu masih dalam proses pembuatan. Seolah-olah itu pasti terjadi. Sehingga karena seolah-olah pasti terjadi, sebagian muridnya tadi menggunakan fi'il madhi. Akan tapi pendapat ini adalah ditolak pendapatnya. Kenapa? Li'annal qaula madin haqiqatan. Karena perkataan Syekh Ibnu Qasim yaitu fi'il kitabatul qarib itu madin haqiqatan itu telah lewat secara hakikat. Memang nyatanya sudah selesai.
fatadabbar maka berfikirlah. Kemudian qauluhu syekh, adapun perkataannya musannif asy-syekh, huwa fil asli, asalnya syekh itu adalah masdaru syakha, masdar daripada fi'il madhi syakha. Yuqalu dikatakan syakha yasyikhu syaikhan. Thumma kemudian wusifa bihi, kemudian dijadikan sifat bihi dengan syekh tadi. Tujuannya adalah mubalaghatan untuk melebih-lebihkan. Jadi usifa bihi, mensifatkan bihi dengan syekh tadi, tujuannya adalah mubalaghatan untuk melebih-lebihkan. Wa yasihu, dan sah ayakuna, adanya syekh tadi itu sifatan musyabbahatan, menjadi sifat musyabbahah. Sifat musyabbahah ini sifat yang mirip fi'il isim fa'il, yang serupa dengan isim fa'il seperti Rahman, Rahim, dan seterusnya. Wa huwa fil lughah, adapun syekh itu secara bahasa itu adalah man jawaza al-arba'ina, orang yang sudah melewati usia 40 tahun. Li'annal insana, karena sesungguhnya manusia, madama fi batni ummihi, selama insan tadi berada di perut ibunya, yuqalu lahu, dikatakan bagi insan tadi janin. Lijtinanihi wastitarihi, karena tertutupnya insan tadi. Wa ba'dal wad'i, dan setelah lahir insan tadi, yuqalu lahu, dikatakan bagi insan tadi tiflun wa dzurriyyatun wa sabiyun. Wa ba'dal buluk, dan setelah balik yuqalu lahu, dikatakan lahu bagi insan tadi syabun wa fatan, sab dan fatan. Wa ba'da thalathin, dan setelah umur 30 tahun yuqalu lahu, dikatakan bagi insan tadi kahlun. Wa ba'dal arba'in, dan setelah 40 tahun yuqalu, dikatakan lidzakari, bagi laki-laki itu syaikhun, walil untha, dan untuk perempuan syaikhatun. Wa fil istilah, dan di dalam istilah syekh tadi adalah man balagha rutbata ahlil fadl walau sobiyan. Syekh di dalam istilah itu adalah seorang yang telah mencapai tingkatan ahli fadl, ahli utama, walau sobiyan, meskipun dia ini anak kecil. Meskipun anak kecil, tapi kalau dia sudah sampai kepada tingkatan ahli fadl, maka dia disebut syekh. Walahu, dan syekh tadi itu memiliki ahada asyara jam'an, memiliki 11 jamak. Khamsatun mabdu'atun bisyin, 5 diawali dengan shin, wahia, yang 5 diawali dengan shin tadi, syuyukh, kemudian syuyukh biddomin shin, wa kasriha biddomi shin wa kasriha, dengan dibaca dhammah shinnya, wa kasriha, dan kasrah shinnya, syuyukh, syuyukh. Wa wasyayakhatun bi fathil ya, dibaca dengan fathah ya-nya, wa sukuniha, dan dibaca sukun ya-nya, syayakhatun dan syaikhatun. Kemudian wasyikhon, seperti kagilman, seperti itu. Kemudian wa khamsatun mabdu'atun bil mim, 5 yang diawali dengan mim. Wahia, adapun 5 yang diawali dengan mim adalah masyayikh, diawali dengan mim. Masyayikh bil ya la bil hamz, dengan ya. Masyayikh la bil hamzi, bukan dengan hamzah. Bukan masyayikh, bukan. Kemudian masyakhatun, masyakhatun wa misyakhatun. Bi fathil mim, dibaca fathah mimnya, wa kasriha, dan dibaca kasrah mimnya. Masyakhatun wa misyakhatun. Kemudian wa masyukha, wa masyukha, berarti masyukha wa masyukha bi itsbatil wawi, dengan menetapkan wawu ba'dal ya
setelah yaknya ditetapkan wawunya, masyukho, wawunya ditetapkan, wa hadfiha, dan dibuang wawunya, masyukho, seperti itu. Wa wahidun, dan satu mabdu'un yang diawali bil hamzi dengan hamzah. Wa huwa, adapun satu yang diawali dengan hamzah adalah asyakh. Wa kulluha, dan seluruhnya itu semua itu syadz, itu semuanya sadz, illa jam'aini, kecuali dua jamak. Ahaduhuma, yang salah satu dari keduanya adalah syuyukh. Kama yaqtadihi qaul Ibnu Malik fi alfiyatihi, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh perkataan Ibnu Malik di dalam alfiyahnya. Wallahu a'lam, ini saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.